Uda Firdaus yang telah menyampaikan beberapa informasi kepada kita semua, termasuk juga nanti halal bihalal yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu-ibu mau duduk di sana. Supaya enak. Ada yang mau duduk di kursi, ibu-ibu silakan. Atau mau berselonjor? Berselonjor? Ya, nggak apa-apa. Di sini ada slide-nya. Udah slide ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rusdu. Baiklah, marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Selanjutnya akan kita dengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada hari ini, yaitu oleh Ustadz Dr. Adimansyah Al-Faruq. Kami sampaikan di sini bahwa beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan beliau juga sebagai penceramah, sebagai motivator dan sebagai konsultansi. Dan juga Bapak Ibu ketahui bahwa beliau orang awak ya, yang berasal dari Pasaman. Ya, Pasaman Barat ya. Mungkin untuk lengkapnya nanti silakan ya Pak Ustadz memperkenalkan diri, mungkin Pasamannya di mana gitu ya, mungkin ya. Baiklah, kita masuk saja kepada Tausiah. Kita persilakan kepada Ustadz Adimansyah untuk menyampaikan tausiahnya. Persilakan. Biar lebih semangat karena sama orang awak ya, biar dia cie pantun. Kalau cie pantun tak cukup ditambah cie lagi. Tak cukup dia ditambah cie lagi. Biar pantun saya sama sekali. Ya. Daun salam, daun saledri. Daunnya bisa menurunkan darah tinggi. Dengan salam abang mulai supaya acara bisa diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang kompak. Upinang dia cepat-cepat agar tak dilamar orang lagi. Biar acara kita lebih semangat, ayo tolong jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tuh baru ketahuan bahwa jamaahnya ramai. Alhamdulillah, suaranya pun ikut ramai. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhziluhu wa la yahqiruh.
Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita cintai ayahanda kita Bapak Haji Insinyur Firdaus Syahtir ya Pak. Mohon maaf kalau salah dalam penunjukan nama. Alhamdulillah beliau ketua umum dari Pusako, Masya Allah. Nagari Ampek Nagari. Masya Allah, kita doakan semoga beliau tetap sehat ya, dan kemudian panjang umur dan senantiasa bisa selalu mengayomi ya, membimbing kita semua sebagai warga Pusako Ampek Nagari. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, dengan berkat dukungan dan support dari beliau, acara ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan acara ini berkah, amin ya rabbal alamin. Apalagi di acara kok dilaksanakan di rumah kediaman beliau, Masya Allah, luar biasa itu. Banyak pahala yang beliau dapatkan, Masya Allah. Jadi ibu-ibu ya, bunda-bunda, uni-uni, kalau ingin mendapatkan pahala, ayo segera jadwalkan jadwal berikutnya. Masya Allah. Kan beliau tadi menyampaikan ya, mudah-mudahan acara silaturahim ya warga Pusako Ampek Nagari ko insya Allah tetap solid ya, tetap guyup ya, tetap terjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah ya, persatuan dan kesatuan di antara warga perantau, karena ini ada kita sama-sama merantau ya di Jakarta, mungkin ada di luar Jakarta, di Jakarta juga, Masya Allah. Kemudian yang kami hormati, kami cintai juga para sesepuh dan tua kami ya, tadi ada Pak Haji Rosdaini ya, dan jajaran, Masya Allah, luar biasa yang masih sehat walafiat. Masya Allah, ini kita 80 lebih. Iya, 80 lebih, Masya Allah. Masya Allah. Ada juga Pak Haji Gus Dur, Masya Allah. Ya. Tujuh balik terbalik. Banyak ya sesepuh-sesepuh kita, Masya Allah. Ya, di sini pun banyak ibu-ibu ya, bunda-bunda yang hadir. Masya Allah, luar biasa. Kita bersyukur, alhamdulillah, walaupun mungkin umur boleh tua, tapi semangat tetap muda. Itu yang menjadi penting ya. Dan tentunya juga kepada pengurus atau kepada panitia ya acara silaturahim dan arisan keluarga besar dari warga Pusako yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa laksanakan kegiatan silaturahim ya di rumah Bapak Insinyur Haji Firdaus. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap ayunan tangan, setiap capek letih kita datang ke rumah ini, insya Allah semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kalau awak lah tua-tua rumah ya, itu cari pahala oleh banyak-banyak. Kalau cari piti, ada banyak pitihnya. Ya Pak Haji Firdaus, Masya Allah rumahnya, Masya Allah luar biasa ya. Ya pokoknya 11-12 lah di Pondok Indah ya, nggak jauh beda lah. Karena ya awak beberapa kali juga pernah mengisi pengajian di Pondok Indah. Masya Allah luar biasa. Sampai-sampai nyasar awak. Jadi kalau nggak diantar, apalagi acaranya misalnya di ruangan belakang. Kalau keluar itu harus didampingi. Kalau nggak nyasar, ya kan? Pengen pulang nggak bisa. Banyak banget ruangannya. Masya Allah luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti ya siapapun di antara kita ya yang senantiasa ya mengadakan kajian di rumahnya, silaturahim di rumahnya, ya membaca Al-Quran bersama-sama kita, ya mengkaji Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan rumah tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk juga kita yang hadir di rumah ini, insya Allah. Dan juga bunda-bunda, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, seluruh ya warga Pusako yang kami muliakan dan kami cintai. Dan rasanya ya saya sangat-sangat excited banget lah gitu ya, istilah bahasa anak keren ini ya, sangat kagum dan sangat terpukau melihat ibu-ibu, nenek-nenek semuanya yang hadir. Biasanya kalau melihat yang muda-muda terpukau, ini yang tua-tua pun terpukau. Kenapa? Karena kalau dilihat ya presentasinya lebih banyak yang
yang kita yang senior ini yang hadir, masya Allah. Mudah-mudahan ya itu bisa memberikan semangat buat yang muda-muda nanti. Ya, yang muda-muda. Ayo kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, menantu-menantu kita, ayo kita ajak ngaji. Insya Allah mudah-mudahan ya dengan kita ngaji di kegiatan ya silaturahim ini, mudah-mudahan semakin dikenal keluarga kita ya antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai pula nanti awak lah tiado, nggak ada orang yang mengenal awak. Kenapa? Karena anak-anak awak tidak menjalin tali silaturahim dengan orang tua kita yang masih ada. Setuju ya? Setuju, alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, mungkin tidak panjang kalam ya mukadimah yang dapat kami sampaikan. Pertama tentu ucapan terima kasih juga kepada Ibu Sri ya, Sardini ya, Masya Allah, ibunda kami, karena beliau saya bisa sampai di rumah ini silaturahim bersama warga Pusako ya. Beliau pengurus masjid Al-Mukhlisin, saya juga sama waktu itu jadi ketua juga, pernah jadi ketua masjid di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, di Cirende Ciputat. Saya tinggalnya di Ciputat Ibu ya, saya tinggalnya di Ciputat dan kemudian saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan aktivitas hariannya ya inilah, ngajar ngaji ya, pengajian, ceramah ya, biasalah ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Jadi memang itu yang kita cari di dunia ini, samping ya kita bekerja, berusaha ya, mencari nafkah, dan kita tidak lupa ya dengan kewajiban kita untuk ya belajar Al-Quran dan belajar agama ya. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Yang mana kalian nanti datang ke hadapan Allah, tidak ada satupun manusia, nggak ada yang membawa rumahnya, nggak ada yang bawa hartanya, nggak ada yang bawa kendaraannya ya, bahkan mungkin kalau diantar pun pakai ambulan Pak ya, nggak ada. Bahkan terompa buruk yang tinggal di kuburan pun dibawa orang pulang ya, lapiak yang udah diinjak-injak, yang udah pakai jambat tanah, dibawa orang pulang. Apa yang kita bawa? Yaitu adalah yang akan tinggal satu menemani kita, itu dah amal kita. Nah ini insya Allah nih kajian hari ini insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu sebagai motivasi dan semangat kita bersama, termasuk saya pribadi, mudah-mudahan dengan kita bersilaturahim ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala semakin sayang dengan kita, ya, semakin cinta, ya, semakin mudah urusan kita, ya, semakin ya elok hubungan persaudaraan di antara kita, apalagi kita sesama perantau. Jadi rasanya itu kayak saudara, saudara seperjuangan memang, Masya Allah, luar biasa. Apalagi awak ya, perkenalkan Ibu, awak itu berasal dari Pasaman Barat, Kecamatan Kinali. Lebih tepatnya namanya kampung keteknya Kampung Kapunduang. Tapi kalau orang bagian apa sampai Kapunduang tuh, itu lain ya. Tapi memang iya banyak dulu. Mungkin Bapak yang udah yang sering ke Kinali dulu mungkin tahu kenapa itu sejarahnya ini namanya Kampung Kapunduang. Karena memang banyak Kapunduang di situ dulu. Ya, banyak Kapunduang di situ. Kapunduang, Lanse, Rumbai dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi Kapunduang itu bersebelahan lah dengan Ampek Nagari itu. Bawang, kalau kami ke pasar tuh sering ke Bawang. Ya, daripada pasar Kinali. Jadi banyak dulu ya. Kalau zaman dulu ya, zaman Pak Haji tahun 60-an kata beliau, Masya Allah, luar biasa. Kalau 60-an berarti awak, jangankan awak, itu ayah awak saja orang lahir. Ya, ayah awak itu lahir 66 ya. Kalau 60 kan berarti belum lahir. Apalagi ama awak kan. Awak 55 ya. 60, Masya Allah. Kalau awak umur baru 39 tahun, masuk sampai puluhan. Desember kemarin 39 tahun, masuk sampai 10 tahun. Tapi kalau tampak memang kelihatan boros Bu, karena memang sering dipakai. Iya kan? Iya memang sering dipakai ya. Itu habis pengajian situ langsung nanti ke Monas, ada pengajian ada acara milad Muhammadiyah ke 112 tahun. Ya, di Monas dihadiri oleh Menteri Bapak Profesor Abdul Mukti ya, karena beliau memang
pimpinan Muhammadiyah. Habis ini langsung ke Monas acara. Jadi alhamdulillah dengan semangat dan rasa cinta terhadap orang kampung. Nah, awak sabi orang kampung saja lah. Orang kampung karena rasa kampung Bapak Ibu. Apalagi keluarga awak, kakak awak banyak yang nikah di Batu Kambiang. Jadi itu cerita. Ada juga di Bawan, ya. Dan awak udah berapa kali, udah 2 kali, 3 kali ke Batu Kambiang waktu Lebaran. Kayak ibadah maksudnya. Jadi awak udah satu keluarga, memang satu kampung. Jadi ada juga orang Batu Kambiang nikah sama keluarga awak, ya, adik sepupu awak. Jadi suaminya orang Batu Kambiang. Nah itu alhamdulillah kedekatan khususnya ya orang Kinali dengan Batu Kambiang itu sangat dekat. Tadi Pak Haji udah bercerita, masya Allah. Kalau cerita orang Batu Kambiang tuh, di orang Kinali itu udah seperti kakak adik katanya. Kalau orang sekarang bilangnya bestie bilangnya, ya. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu berbahagia itu ya mungkin sekadar informasi mungkin tentang diri saya pribadi, mungkin tidak banyak yang ingin disampaikan karena kalau nanti perkenalan habis waktu, ya kan? Apalagi ya kegiatan terbatas. Alhamdulillah awak sudah berumah tangga, makanya jangan panjang-panjang bana perkenalannya, ta'arufnya, berko jatuh cinta pula. Ya dah. Ya, alhamdulillah awak sudah menikah dan istri awak 3 anaknya harus disampung. Nah, istri awak orang Batu Sangka, orang Lintau, ya, orang Lintau Bu. Alhamdulillah jadi 3 Bu, tapi anaknya bukan istri tapi anaknya. Istri awak 3 anaknya. Jadi istri awak seorang, anak 3 kan gitu. Alhamdulillah, jadi sudah 3 anak, alhamdulillah masih kecil-kecil ya. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu berbahagia, maklum ya kalau awak sesama orang Minang biasanya suka guyon, suka bercanda dan apalagi ya namanya jarang basuh. Ya mudah-mudahan dengan kita ya silaturahim ya semakin akrab, semakin guyup, semakin solid ya, semakin cinta terhadap nagari yang kita cintai di kampung, insyaallah. Walaupun kita jauh merantau di Jakarta. Ya, kalau awak sebagai pengurus IKPB, Ikatan Keluarga Pasaman Barat. Nah, alhamdulillah, biasanya kami kalau bupati, ya ketua DPR atau ada yang mencalon itu biasanya datang ke Jakarta, itu biasanya bersuara jo kami itu, pengurus-pengurus IKPB itu. Biasanya diajak makan ya di rumah makan sederhana gitu ya. Biasanya gitu ya, nginap di Balairung gitu ya. Biasanya gitu. Tapi kalau lata pilih jadi bupati tidak panak kemarin. Itu sebalik jadi bupati gitu ya. Itu biasa begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang paham dengan bahasa awak ya. Karena tercampur-campur bahasa awak. Maklum lah kan, awak setengah-setengah ya karena memang perantauan ya itulah model. Ketemu orang Padang lah masuk bahasa Padang. Ketemu orang Batu Sangka lah masuk pulau orang Batu Sangka. Ketemu orang Bukit Tinggi lah andong-andong pulau bahasanya kan. Nah gitulah. Alhamdulillah Bapak Ibu berbahagia. Jadi pertemuan kita pada hari ini judulnya adalah silaturahim. Ya, menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Nah, kalau kita perhatikan dari silaturahim itu adalah menyambung tali kasih sayang. Nah, jadi menjalin tali kasih sayang itu kata Nabi Muhammad SAW ya kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ya, jadi terkhusus bagi orang yang engkau kenal salah satunya adalah orang-orang kampung kita. Supaya apa? Supaya nanti kita jadi solid, jadi guyup, ya solidaritas menjadi terjalin. Ya, jangan sampai nanti ya orang-orang yang seperjuangan kita sama-sama merantau tapi tidak saling kenal, atau mungkin bahkan ada yang kesulitan, kesusahan, atau ada yang mereka itu ya kelaparan mungkin di perantauan. Nah inilah kewajiban kita di samping kita satu kampung dan juga kita ya sesama muslim. Ya, al muslim akhul muslim. Jadi orang Islam dengan orang Islam yang lainnya itu bersaudara. Akhun itu kan bersaudara. Jadi bersaudara dalam Islam itu ibu itu sangat luas. Jadi persaudaraan yang dalam Islam itu persaudaraan yang paling solid lah. Persaudaraan yang paling solid dan paling keren banget. Kenapa? Karena dia berbeda suku, ya kan? Bahkan berbeda nagari, berbeda kampung, ya kan?
bahkan berbeda negara, tapi dia karena Islam, mereka adalah saudara kita. Contoh misalnya saudara kita di Palestina misalnya. Nah, kalau orang bersaudara la yadlimuhu, tidak mungkin kalau orang bersaudara, kata Rasulullah, la yadlimuhu, tidak mungkin di antara orang yang bersaudara itu mereka itu saling menzolimi. Tidak mungkinlah orang yang bersaudara itu tidak peduli dengan saudaranya. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah beriman di antara kalian, kata Nabi, ya, tidaklah beriman di antara kalian sehingga kalian memperhatikan saudara kalian, ya, sebagaimana kalian memperhatikan diri kalian sendiri. Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau memang kita udah satu kampung, satu negara, Masya Allah, luar biasa. Itu persaudaraannya luar biasa. Satu agama, satu kampung, bahkan satu suku, Masya Allah. Ini lebih kuat lagi, ya. Jadi nggak mungkin. Makanya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga, ya, dari lisannya, tindak tanduknya, perbuatannya, ya. Jangan sampai perbuatannya, tindak tanduknya, bahkan mungkin lisannya sampai menyakiti hati daripada saudara-saudaranya itu. Kenapa? Karena orang beriman tidak mungkin menyakiti saudaranya. Kan misalnya kita kakak adik misalnya di rumah, ya kan, kita bersaudara. Nggak mungkin kan kita hajar adik kita, saudara kita. Nggak mungkin kita zolimi. Itu secara akal sehat kan begitu ya. Nah, apalagi karena kita memang seiman dan seagama, sekampung, seperjuangan, sasuku, Masya Allah, luar biasa. Ini akan lebih menguatkan persaudaraan di antara kita. Jadi orang-orang beriman itu simpel saja, ya. Kenapa orang beriman itu? Ya, orang beriman itu adalah orang yang faham dengan arti yang sebenar-benarnya. Persaudaraan itu bukan dilihat dari satu ayah, satu ibu, ya, bukan satu nasab, tetapi bagaimana perjuangan itu, ya. Persaudaraan itu dilihat dari satu perjuangan, bukan hanya satu nasab, tapi juga satu nasib gitu. Nah, ya kan, satu nasib. Kita ini kan satu senasib sepenanggungan, ya. Dan saya pun yakin mungkin belum semua kita sukses, ya, seperti Pak Haji Firdaus. Belum semua kita punya rumah yang mewah. Belum semua kita punya mobil yang bagus, ya kan? Belum semua kita mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak atau penghasilan yang bagus. Belum semua. Tetapi yakinlah dengan kita bersilaturahim, maka insya Allah pintu-pintu rezeki pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin Ibu? Yakin apa Ibu? Yakin ya Pak ya? Enggak salah juga. Ya. Jadi ini luar biasa. Dan kemudian ayat Al-Quran juga mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, awak dipanggil oleh Allah. Awak orang beriman, ya kan? Apa kata Allah? Fa'aslihu baina akhawaykum, perbaikilah hubungan di antara kalian. Perbaiki, terutama menjelang Ramadan. Jangan sampailah Ramadan lah puasa tapi tidak coba sesapuan ibu. Nah itu Pak ya, banyak begitu, ya kan, sesama tetangga, sesama keluarga, dan bahkan ada pula yang benci kepada orang tuanya. Kenapa kau benci kepada orang tuamu? Karena dia dulu tidak merestui aku menikah dengan si dia. Oh, iya, banyak demikian. Nah, lihat ini sukses. Dulu amak nak suko, dia pilihan abo. Ini lihat ini lihat lah sukses di kampung, lah sukses di rantau, kan gitu ya. Lah punya rumah mewah, lah punya motor bagus, ya kan? Punya pekerjaan, punya penghasilan yang bagus, kadang gaji. Dulu amak ndak restui hubungan kami. Ini pancing sampai ini masih ini. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Ada yang curhat sama saya ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang curhat sampai nangis. Orang awak juga, orang Minang juga. Awak beberapa kali menyampaikan kajian-kajian di komunitas-komunitas.
ya, termasuk di KPB tadi, ada di IKUGS namanya Ujung Gadis Jati, ada apa namanya, Sumatera Utara, ya, ada perkumpulan. Nah, satu lagi ada yang dulu sering ngisi kajian di komunitas warga Sungai Jariang, itu masih Agam ya, yang arah Lubu Baswan. Nah itu Sungai Jariang, itu jalan pintas kalau ke Bukit Tinggi situ Lubu Baswan, Sungai Jariang. Di sini duduk, ada mereka punya masjid, mereka punya rumah gadang gitu. Nah, kami sering, ya, saya sering diajak untuk diskusi di sini. Banyak, ya, curhatan-curhatan, ya, ada aja permasalahan-permasalahan, ya. Jadi makanya Bapak Ibu berbahagia dengan kita bersilaturahim. Insya Allah, mudah-mudahan kita semakin baik hubungannya, baik hubungan kepada suami, pada istri, ya, kepada anak, kepada orang tua, ya, kepada saudara, dan bahkan kepada sesama warga Pusako sampai Nagari. Insya Bapak Ibu. Ini. Jadi jangan sampai kita tidak menjalin hubungan dengan baik. Kenapa? Karena perintah Allah. Ya, bukan perintahnya misalnya Pak Ketua Umum, tidak. Perintah Allah, walaupun beliau yang menyampaikan, tetap perintah Allah. Allah yang perintahkan kita. Allah yang memerintahkan kita jalin hubungan, ya, eratkan hubungan, jangan sampai kita digoyahkan. Coba bayangkan Bapak Ibu berbahagia, ya, kalau kita tidak bersatu, ya, bersatu padu, maka kita akan mudah digoyahkan oleh orang yang tidak senang dengan kita. Maka inilah sebagai sarana dan sebagai wasilah bagi kita untuk menjalin persaudaraan itu. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau misalnya ada di antara saudara kalian yang tidak tegur sapa, yang tidak saling, ya, menyapa di antara satu dan yang lainnya, atau misalnya bermusuhan, ya, jangan pula ikut-ikut memanas-manasin. Ah, ya apa tuh? Tak aja lah, tutuah lah. Dikira durian ditutuah, ya kan? Jangan sampai demikian, ibu-ibu. Kalau ada saudara kita yang tidak akur, maka kitalah yang datang menjadi penengahnya, bukan jadi wasit, diadu gitu, bukan. Orang-orang beriman itu tidak seperti itu. Kadang-kadang kan itu ya, kita ini kan suka SMS, Bu. Walaupun sekarang SMS sudah nggak dipakai. Apa itu SMS? Suka melihat orang senang, senang melihat orang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Gitu ya. Gitu ya, udah lama nggak pakai SMS, jadi lupa. Jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itulah SMS namanya. Ya, jadi Bapak Ibu berbahagia kalau kita orang beriman tidak seperti itu. Jadi apa yang mereka rasakan, penderitaan apa yang mereka rasakan, kelukaan apa yang mereka rasakan, kegalauan apa yang mereka rasakan, kita harus juga ikut merasakan. Walaupun mungkin kita tidak bisa memberikan solusi 100%, tapi paling tidak kita kasih perhatian, ya. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu berbahagia. Inilah sarana silaturahim kita dalam rangka untuk saling memperhatikan. Karena kita kalau mengumpul itu kita jadi tahu, ya, apa jadi permasalahannya, ya. Mungkin yang dulu dia hadir sekarang nggak hadir, kita jadi bertanya-tanya, kan gitu ya. Jadi bertanya-tanya kenapa dia tidak hadir, ya kan? Apakah dia sakit atau dia udah pulang kampung? Pulang kampung ke Batu Kabiang atau pulang kampung ke akhirat? Akan kita tahu kita. Tapi dengan kita silaturahim, insya Allah kita semakin dekat, kita semakin dikenal. Nah, itu yang menjadi penting Bapak Ibu. Karena kata Imam Al-Ghazali ada 3 ciri khas manusia itu. Ada ciri 3 manusia. Ada 3 ciri manusia. Suka kebalik-balik ini. Maklumlah dulu 5 tahun di Arab kan biasanya kan jalan di sini jalan ke kiri, biasanya jalan ke kanan ya. Kebalik-balik. Kiri jadi ke kanan, kanan jadi ke kiri. Jadi ada 3 hal kata Imam Al-Ghazali, manusia itu ada yang dikenang. Yang pertama itu dikenang karena dia baik, ya, panjang umurnya. Dia udah nggak ada pun, dia udah wafat pun, dia tetap dikenang, Bu. Nah, itu yang luar biasa itu. Makanya misalnya seperti sesepuh kita, orang tua kita, walaupun beliau telah tiada nanti misalnya, tapi beliau seolah-olah tetap ada di situ. Kenapa? Karena beliau selalu hadir di tengah-tengah kita. Nah, itulah orang yang paling terbaik. Mereka sudah tiada, tapi tetap dianggap ada. Nah, pengen seperti itu, Ibu? Pengen seperti itu nggak?
Dance. Ya, berarti kita harus sering, rajin silaturahim. Ada yang kedua, ya, mereka itu ado, tapi nggak dianggap ado, seperti timun bungkuk atau orang nah masuk hitungan gitu ya. Nah, itu yang paling ngeri, yang paling sedih gitu. Ado gitu, sering hadir tapi nggak dianggap ado. Kenapa? Karena mungkin ada sikap atau sifat kita yang tidak baik, yang menjadi ya mengganjal di hati kita. Nah, itulah yang harus diperbaiki Bapak Ibu berbahagia. Ya, jadi jangan sampai keadaan kita ya itu tidak menjadi apa istilahnya, kalau ibarat timun bungkuk atau bahasa orang awam itu nggak masuk hitungan ya, nggak masuk hitungan. Aiko jangan sampai seperti itu ya. Jadi jangan sampai awak kok seperti timun bungkuk nggak masuk hitungan, masuk karung lain tapi nggak masuk hitungan. Untuk penambah saja ya. Nah, yang ketiga ada manusia ado ndak jadi masalah ada orang tuh. Itu paling parah tuh. Ya kan? Ado aja ndak ada masalah. Ndak ado tambah ndak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Artinya memang keberadaannya ada tiadanya tidak ada pengaruh. Ada tiadanya dia itu tidak ada artinya. Nah, ini yang paling menyedihkan lagi Bapak Ibu bahagia. Nah, jadi oleh karena itu inilah catatannya bagi kita ketika kita terus silaturahim itu tujuannya adalah bahwasanya kita meninggalkan kenangan-kenangan yang terindah buat saudara-saudara kita. Apa itu? Itulah kenangan-kenangan kebaikan-kebaikan kita semasa kita hidup. Terakhir Bapak Ibu berbahagia. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Orang beriman itu seperti satu bangunan. Pak, kalau di situ ada bangunan. Kalau bangunan itu ya, kalau kita perhatikan itu pasti ada berbagai macam ya bahan-bahannya. Nggak mungkin kalau misalnya semen semua nggak mungkin bisa berdiri di bangunan. Batu, pasir semua nggak bisa berdiri di bangunan, ya kan? Jadi di dalam yang namanya kekeluargaan ya atau persatuan atau warga pasti ada namanya perbedaan-perbedaan. Ingat, kita itu bangunan. Walaupun ada perbedaan ya, perbedaan pendapat atau pendapatan misalnya gitu ya. Ini nggak jadi masalah. Yang penting bagaimana kita walaupun berbeda-beda kita tetap satu keluarga. Sepakat nggak ya Ibu? Sepakat ya? Karena dengan berbeda-beda itulah kita bisa menjalin kekuatan. Seperti bangunan tadi. Bangunan tidak akan bisa berdiri kokoh kalau semuanya batu. Bangunan tidak akan bisa berdiri dengan kuat kalau semuanya pasir. Ya. Nah, justru bangunan itu terdiri dari berbagai macam bahan-bahan sehingga dapatlah bangunan itu berdiri dengan kokoh dan kuat seperti bangunan rumah Pak Haji Firdaus. Ya kan? Nah, saya juga bercita-cita nih punya rumah seperti ini ya. Nah, dia arsitek. Masya Allah, arsitek ya. Oh iya, insinyur ya, Masya Allah, luar biasa. Insinyur sipil. ITB. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti beliau alumni ITB sangat senior. Masya Allah. Jadi luar biasa, memang aplikasi keilmuannya itu sesuai lah gitu ya dengan jurusan atau keahlian beliau, Masya Allah. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam kekeluargaan, ya, di dalam komunitas atau dalam paguyuban itu memang harus ya bisa mengatur, ya, memanage berbagai macam perbedaan-perbedaan itu. Ya, semuanya mungkin tidak akan bisa kita akomodir semua, ya. Atau mungkin bahasa istilahnya mungkin kalau kepala yang sama berbulu tapi pikiran berbeda-beda, tidak sama. Nah, itulah pentingnya ya kita bersama-sama mewujudkan persatuan dan kesatuan sehingga terwujudnya silaturahim di antara kita. Inilah PR. Kenapa ini PR Bapak Ibu berbahagia? Kalaulah seandainya kita satu nagari saja, ya satu kampung saja tidak kuyup, bagaimana kita mempersatukan antara anak bangsa, antara suku, antara budaya, dan bahkan mungkin antar agama. Nah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu berbahagia, kalbunian ya syuddu ba'duhu ba'dan. Justru karena bahan bangunan itu berbeda-beda, kemudian dapat mewujudkan kekuatan. Ya,
yaitu kekuatan yang paripurna, yang solid seperti bangunan ini. Ya, nah inilah cita-cita daripada baginda Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang beliau inginkan adalah persatuan dan kesatuan antara kaum muhajirin dan kaum ansor yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini adalah contoh tauladan bagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita, contoh yang baik bagi kita. Kalau kita ingin bahagia dunia, maka contohlah Rasulullah. Kalau kita ingin bahagia akhirat, maka contohlah Rasulullah SAW. Maka inilah salah satu contohnya, ya, bagaimana kita menjalin tali persaudaraan. Ini adalah bentuk daripada implementasi daripada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muhajirin dan kaum ansor yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, barangkali mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena memang pertama waktu juga terbatas, dan ini alhamdulillah sudah sangat panjang sekali. Dan kemudian setelah ini saya langsung ke Monas nih ya. Nah, di situ udah menunggu juga acara. Mudah-mudahan masih sempat gitu ya. Dan alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia sekali. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan insya Allah juga kita bisa bertemu kembali. Itu saja mungkin barangkali. Terima kasih atas perhatian Ibu-ibu. Mohon maaf kalau misalnya bahasa saya ini agak belepotan gitu, maklum. Namanya kita tadi sekali lagi ya banyak ketemu teman-teman, jadi bahasanya campur-campur. Ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dipahami bersama-sama. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keberkahan buat kita semuanya. Itu saja, terima kasih. Ya, saya ucapkan terakhir pantun lagi. Ya kan? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Kalau ada acara warga Pusako yang akan datang, insya Allah saya bersedia datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,